Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamirullah, tetap di program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina Batam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan gambaran umum mengenai mata kuliah kewirausahaan yang saya ampu, yang juga merupakan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi manajemen semester 2 dan berbobot 3 SKS. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi serta 2 kali pertemuan evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah kewirausahaan ini membahas konsep dasar dan esensial dalam dunia kewirausahaan, mulai dari pengertian wirausaha, karakteristik wirausahawan yang sukses, identifikasi peluang usaha, hingga perencanaan dan pengembangan bisnis secara kreatif dan inovatif. Selain itu, mahasiswa juga akan diajak untuk memahami pentingnya etika bisnis, manajemen resiko, serta bagaimana membangun mindset wirausaha yang tangguh dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewirausahaan, sehingga mereka tidak hanya siap menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Di akhir perkuliahan ini, mahasiswa akan menghasilkan proposal bisnis atau prototipe usaha sebagai bentuk implementasi dari pembelajaran yang telah mereka terima. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang diintegrasikan dalam mata kuliah ini mencakup CPL 4 yaitu keterampilan, CPL 5 keterampilan khusus, CPL 6 sikap dan tata nilai. Sebagaimana telah tertuang dan disahkan dalam RPS serta divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Kendali Mutu. Sementara itu, CPL atau CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain yaitu satu, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kewirausahaan dan pentingnya sikap wirausaha dalam pengembangan ekonomi. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis peluang usaha dan merancang strategi bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. Sedangkan untuk CPMK 3-nya adalah mahasiswa mampu menyusun rencana usaha atau business plan dan mempresentasikannya secara profesional. Dalam proses pembelajarannya, saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery sendiri, materi ini disampaikan melalui platform e-learning yaitu Siakat dan Edlink di Universitas Nusina yang dilengkapi dengan modul, video pembelajaran, serta presentasi interaktif yang mendukung pemahaman mahasiswa. Untuk interaction sendiri, komunikasi dua arah yang dilakukan melalui diskusi, forum tanya jawab, kerja kelompok, dan kegiatan reflektif. Sedangkan untuk asesmen, penilaian dilakukan melalui asesmen formatif seperti kuis, tugas individu, kelompok, serta observasi sikap, dan asesmen sumatif berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah experiential learning dan project-based learning. Dengan metode seperti diskusi kasus, praktik simulasi usaha, kolaborasi kelompok, dan presentasi proyek kewirausahaan. Referensi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari buku, kewirausahaan, jurnal ilmiah, dan sumber digital terkini, termasuk buku yang saya tulis sendiri yang relevan dengan konteks lokal dan nasional. Demikian pengantar dari saya. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran dan mata kuliah kewirausahaan di pertemuan keempat dengan topik digital marketing. Mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita terakhir. Jadi untuk kali ini saya akan seperti awal kita akan berusaha kan. Entrepreneurship sebagai menjadi tambah sedikit kreatif. Jadi kita akan sedikit membahas
melandaskan digital marketing. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga Ibu yang terima berkat kita semua. Kita mulai. Oke, biasa. Kita marketing kita membahas ya. Baik. Nah, ini data yang saya ambil dari Hotsuite dan Sosial Media Digital Report tahun 2024. Nah, belum jelas belum ya? Kayak gini. Emang bulan gini ya? Iya. Bisa disetting ya? Bisa. Diremo Pak, saya bisa diremo. Nanti Mas, nggak ada aja nih. Bisa. Yang paling kecil tadi boleh. Cuma lagi Pak. Kecil. Kita boleh kecil. Apa? Ya, ini beberapa data. Ya, data yang saya ambil dari Hotsuite Indonesia Digital Report. Nah, di sini ada global digital headline yang terutama saya ambil data di Indonesia terutama ya. Kita langsung aja. Nah, global digital headline di Indonesia. Jadi total pengguna dunia digital di Indonesia ya, jadi per Januari 2024 data diambil ya, itu ada 8,8 miliar ya. Penduduk dunia itu menggunakan informasi digital ya. Dari total seluruh 57,7% nih perkembangannya nih. Gitu. Kemudian pengguna saluran gadget di Indonesia itu ada 8,65 miliar ya. Jadi pertambahannya total populasinya 107 dari total populasi dunia. Nah, ini pengguna internet sendiri itu ada 5,35 juta orang ya. Bijiannya apa bijiannya Pak? Hah? Juta ya. Nah, jadi 66,2% perkembangannya. Nah, di Indonesia total populasi itu ada 278,7 juta orang. Jadi 58,6% dari total semuanya ya. Jadi perkembangan 0,8% dari Indonesia. Nah, pengguna gadgetnya sendiri itu 353,3. Bayangkan dari total 270 juta penduduk Indonesia, tapi pengguna gadgetnya 353 orang. Jadi berapa kali lipat? Coba. Kenapa begitu? Yang bisa jawab nggak? Pemakai gadgetnya ada lebih dari 3 orang, ada 1 orang pakai 3, ada nggak? Ada nggak di sini? Atau cuma 2 ada? Pengguna internet ada 185,3 juta jiwa. Nah, pengguna sosial media ada 139 juta jiwa ya. Nah, itu perkembangan satu persatu tiap tahunnya itu ada 49,0%. Hampir separuh penduduk Indonesia menggunakan sosial media. Anak kecil sosial media. Siapa pandai dengan TikTok anak kecil sekarang? Dia masih belum TK udah pandai sekarang TikTok segala macam. Saking hebatnya dunia digital. Ya.
menggunakan internet. Ya. Kalau coba nanya, kamu pakai internet apa? Kita baru keren juga. Betul nggak dong? Kamu Ren apa? Pakai internet ngapain? Berita apa? Tentang itu. Yang lain apa? Yang belakang mas? Pakai internet untuk ngapain? Informasi. Ada Informasi. Coba, mas, pakai internet untuk ngapain? Kira-kira? Ya. Komunikasi sama luar. Oh, kita silaturahmi ya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat datanya. Yang paling pertama itu orang menemukan yaitu finding information. Menemukan informasi. Kayak macam apa tadi? Orang informasi yang keren kok paling atas nih. Semuanya gitu nggak sih? Ya. Kemudian tetap berinteraksi sama teman dan keluarga yang Mas sampaikan tadi ya. Stay in touch with friends and family. Kemudian finding-nya menjadi ide baru. Dan apalagi ini yang paling bawah itu memanage keuangan ya. Cara kan menggunakan sosial media banyak bisa beli drone. Nah ini dia nih, orang asal utama orang menggunakan sosial media, ya. Coba sekarang apa alasan mau pakai sosial media sekarang? Biar nggak bosan. Terus ada lagi kena jawab? Hah? Biar famous, branding diri ya kan? Penting loh pakai sosial media. Branding yang bagus-bagus. Apalagi? Apa? Apa jualan? Iya dong, jualan. Benar. Kan udah perusahaan kemarin. Itu dijualin nggak? Ada yang itu kan usahanya. Atau cukup di situ aja kita kemarin. Hah? Selamat tinggal. Pokoknya penting udah bapak selesai nih. Kalau bisa diteruskan ya, saya ini penting. Kalau pak bukan passion saya, pak jualan malas lah. Kamu jadi pegawai, passion cuma enggak. Passion itu bukan berarti nih, passion itu harus dicari. Saya dulu, saya jujur aja ya. Saya saya udah kerja di Kusina dari tahun 2008. Tapi kalau saya baru ngajar baru 2 semester. Makanya saya rekam video secara lakukan saya benar-benar mengajar. Kenapa? Karena saya dipaksa sama Pak Rektor. Saya tahu nggak, pertama tahun lalu saya mengajar itu bisa. Saya nggak bisa tidur sampai mimpi bisa masuk kelas. Saya bukan passion saya ngajar, saya nggak bisa Pak. Saya habis bisanya kurang bagus, ya kan? Saya kurang berani ngomong di forum, karena ngomong di rapat pun saya sering bercandanya daripada yang seriusnya. Tapi karena dipaksa dan terus udah terpaksa sama Pak Rektor, kamu kalau nggak mau ngajar kamu nggak usah kerja sama saya. Kalau terpaksa saya mengajar, jadi passion saya mengajar diri. Nah sekarang kalau saya nggak ketemu kalian, saya rindu sama kalian. Ya benar, keren nih ya. Pastinya saya utamakan yang ketiga dan the best. Bukan. Jadi karena apa? Ya alhamdulillah kelompok yang dari kelompok saya juga gitu ya. Kelompok kita. Yang penting apa pelajaran saya tetap bisa diterima dengan bagus. Nah, oke. Jadi passion kan bisa diikuti ya. Karena apa? Karena kebutuhan. Saya karena keadaan mungkin ya. Karena keadaan mungkin kebutuhan saya meningkat, saya harus mengajar yang biar tambah penghasilan juga begitu. Karena juga bisa gitu. Ya. Jadi alasan pertama di sini Indonesia terutama ya. Dari data ini ditemukan bahwa 68,9% ya orang menggunakan sosial media untuk mengisi waktu luang. Kemudian apa lagi? Kemudian silaturahmi dengan teman dan saudara ya. Kemudian tentang apa? Cari inspirasi, cari konten, ya membaca berita dan segala macam ya. Saya lihat itu ada, nanti saya share ini ya. Ya. Nah paling kecil itu kan apa? Yang paling kecil tadi ini tentang apa? Apa? Oh ya.
olahraga kan tentang hobi ya. Ini hanya beberapa orang yang bisa ngikutin. Oke. Nah, ya. Bersiap tentang dengan sosial media. Nah, paling tinggi itu orang bukan internet itu berapa jam? 7 jam, 8 jam. Indonesia nih ya. Kemudian orang menggunakan untuk nonton 2 jam 40 menit. Bisa nonton apa nih? Netflix lah 2 jam aja kan? Ya. YouTube sampai kan? Podcast mungkin paling enggak berapa lama? Jadi orang tuh hari-hari data ini orang ada yang menggunakan internet dan sosial media, Pak. Menggunakan disimulasikan dengan sosial media 3 jam lebih kurang. Jadi kalau 3 jam chat Anda tidak dibalas, Anda diabaikan. Ya, jadi orang tuh paling 3 jam itu bukan handphone. Kecuali dia kerja, kalau yang kita ya. Tapi kalau dia tidak kerja sibuk-sibuk sekali, yang biasa-biasa saja, orang kantoran 3 jam chat Anda tidak dibalas, berarti Anda diabaikan. Yang berapa banyak lagi ya? Berapa lagi? Ya, membaca ya, 1 jam lebih baca informasi, mendengar musik 1 jam lebih rata-rata. Kemudian apa lagi? Radio lagi kalian? Ada. Kita bermain sini generasi saya nih radio. Kemudian main game 1 jam lebih. Nah nih. Nah nih. Ini di Indonesia ya. Yang berada di sana. Nama pertama siapa? WhatsApp. WhatsApp sekarang udah ada metanya lagi. Dimanjakan kita ya. Jadi pandai-pandai sekarang. Jadi kalau Anda ada dosen tanya, kalian bisa jawab keterlaluan. Pandai-pandai ke sosial media untuk berhentikan diri dong. Jadi kalau saya tanya, ada dosen nanya, cepat-cepat pakai meta. Tanya, ngomong, sampaikan, nggak apa-apa. Jadi wawasan kita bertambah wawasan, kemudian wawasan gitu kan. Menurut apa? Ada Instagram ya? Nggak ada. Kenapa pakai Instagram? Coba katakan Instagram. Nggak pakai Instagram? Pakai. Siapa yang nggak pakai saya tanya? Oh, nggak ada. Hah? Ada akunnya tapi nggak pernah di. Kamu? Kenapa? Kenapa pakai Instagram? Kamu terlalu introvert. Kenapa? Kalau topik kan bener-bener yang orang rame di Facebook kayak meme segala macam, saya itu lebih ke Facebook daripada Instagram. Dari situ Pak. Oh, kamu mau pakai Facebook? Betul banget ya. Tapi kita beneran sekarang tuh jarang pakai Facebook. Karena sekarang udah sangat ini loh, informasi segala macam. Facebook ini agak kurang ini ya, tapi nggak tahu lah ya. Saya masing-masing ya. Saya bisa masakan. Nomor 3 Facebook tetap. Ya, Facebook dari zaman saya sekarang TikTok. Kemudian Telegram. Ada yang pakai Twitter? Banyak, semuanya. Oh, oke. Iya. Facebook Messenger ada? Pinterest lagi. Live video udah video ya, kan udah kurang ya. Apa? Apa yang pakai? Apa? Ada ya? Saya kurang tahu. Ada ya? Oh. Ini aku. Nah nih, ini top website yang paling utama itu apa sih? Kedua, YouTube, Facebook, Google ya, Google.
Oke. Atau bagian? Media dan segala macam ya. Nah, digital marketing. Ya, coba masuk di passpoint.com, passpoint.com. Passpoint.com Pak di ininya. Passpoint.com. Itu kodenya 4374. Masuk dengan namanya, nama lengkap, nama asli ya. Ya, 4374 kodenya. Kode 43. Bisa. Nah, apa digital marketing coba dipilih. Ada multiple choice tuh, ada A, B, C, D. Nanti jawabannya. Bisa? Plus poinnya juga. Apa itu digital marketing? Ayo, sudah isi dah? Udah? Oke, itu digital marketing. Apa? Bisa? Jawab. Gak bisa apa, Mak? Gak bisa. Apa ini? Terus bintang apa? Belum lagi mau nih? Baru masuk. Baru masuk kali, Pak. Oh, belum ya? Yang ini gimana? Ulang dari awal lagi. Itu udah mini belum? Ulangi dari awal. Gak bisa, Pak. Gak bisa, Pak. Langsung masuk ke sini. Oh, gitu ya. Apa ya? Taruh nih. Bikin baru, Mak. Bisa, Pak. Coba, sekarang bisa nggak? Sama, Pak. Oh, itu diulang ini. Bisa ulang ya. Sekarang bisa nggak? Mau juga. Bintangnya di dalam. Kalau dirawat di Ini kuisis. Nggak bisa. Nggak bisa kalau dia bisa ya? Gak bisa. Nanti jangan ini. Sulit tergantung. Yang mungkin. Ya, digital marketing adalah pemasaran yang menggunakan media digital dan peran online untuk mempromosi produk online. Nah, jadi ini ya intinya ya. Jadi kita kan udah jualan produk nih.
Ya saya harap lanjut lah, walaupun ini ya, ada satu orang yang teruskan. Kira-kira itu cuan nggak sih kemarin? Cuan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah kewirausahaan pada program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina Batang. Video ini disusun sebagai salah satu bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Untuk keperluan pernyataan diri dosen atau PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan dan menjadi bahan pertimbangan yang positif dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.